Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 Kimia Anorganik akan mempresentasikan hasil sintesis dari jurnal yang telah kami dapatkan. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu Rizky Ananda Chandra Puspita, yang kedua yaitu Rizka Ayu Safitri, yang ketiga Farda Safira Rahmatilla, yang keempat Zeni Febriana Sari, yang kelima Sofia Endar Pangestu. Jurnal dengan judul Synthesis of Mesoporous Silica SBF15 through Surfactant Setup and Hydrothermal Process dengan penulis R. Tahir dan kawan-kawan, Rangkaian Jurnal Chemistry tahun 2019, volume 12 nomor 3, halaman 1117 sampai 1126. Pada pemaparan hasil sintesis tersebut, kami akan membahas mengenai pendahuluan, hasil, dan juga kesimpulan. Material berpori menurut IUPAC merupakan padatan yang terdiri dari pori-pori dan memiliki porositas 0,2 hingga 0,95 sehingga mempunyai luas permukaan yang besar. SBL15 merupakan salah satu material mesopori dari sumber silika yang memiliki ukuran pori seragam dengan lebar periodik 50 sampai 300 angstrom. Material ini memiliki struktur yang sangat baik, seperti luas permukaan spesifik yang besar, volume pori yang besar, susunan mesostruktur heksagonal yang membuatnya banyak digunakan dalam aplikasi praktis sebagai pendukung katalis dan adsorben. Untuk aplikasi material mesopori dalam industri, luas permukaan yang besar penting dalam penggunaannya sebagai katalis. Sifat SBA15 yang baik meliputi luas permukaan yang besar dan kekuatan mekanik yang tinggi. Kedua sifat tersebut harus diperoleh dari bahan yang disintesis untuk aplikasi selanjutnya sebagai adsorben dan katalis. Faktor utama yang mempengaruhi sintesis mesopori silika SBA15 adalah kondisi yang bervariasi seperti pH, penggunaan katalis, proses hidrolisis dan kondensasi, kondisi pengeringan, proses penghilangan surfaktan, dan lain-lain. Sintesis SBA15 cukup sederhana, di mana surfaktan yang terbentuk dalam larutan kemudian dihidrolisis dan dipadatkan menjadi gel. Silika mesopori dengan pori besar seperti silika SBA15 telah dipelajari oleh banyak peneliti dengan menggunakan triisopropylbenzen sebagai bahan pengembang dengan struktur heksagonal, penyetelan suhu awal tempat surfaktan, dan waktu penyetelan hidrotermal. Oleh karena itu, dalam penelitian, variabel eksperimen berupa preparasi template surfaktan dan proses hidrotermal digunakan untuk menyelidiki perubahan mesostruktur dan analisis fisi-sorpsi silika SBA15. Penelitian bertujuan untuk meningkatkan sifat material mesopori yang akan menjadi konsentrasi besar untuk aplikasi saat ini. Proses preparasi template surfaktan lainnya melalui proses hidrotermal yang dapat mengatur mesopori dan menjelaskan secara jelas analisis fisi-sorpsi dengan metode BEP dan karakterisasi dengan X-ray diffraction, Fourier transform infrared spektroskopi, dan differential scanning kalorimetri. Prosedur umum persiapan silika mesopori SBA15. Berbagai metode telah dikembangkan dan diperkenalkan untuk olahan bahan silika mesopori SBA15 yang disintesis. Dalam prosedur, langkah awal pluronik 1,2,3 sebagai template surfaktan dan amonium fluorida dilarutkan dalam HCl. Campuran diaduk pada suhu 30 derajat Celcius. Larutan dipindahkan ke penanas air dan diatur pada suhu T1 sebagai suhu awal pembuatan template surfaktan dengan T1 sama dengan 10 derajat Celcius untuk sampel C dan D, dan T1 sama dengan 15 derajat Celcius untuk sampel A dan B selama 1 jam. Kemudian, tetraetil ortosilikat sebagai sumber silika dan heptana ditambahkan. Campuran diaduk selama 24 jam pada 30 derajat Celcius dalam wadah terbuka. Setelah itu, larutan dipindahkan ke wadah teflon tertutup untuk proses hidrotermal pada suhu T2 sama dengan 100 derajat Celcius untuk sampel A dan B, dan T2 120 derajat Celcius untuk sampel C dan D. Waktu perlakuan hidrotermal 48 jam untuk sampel A dan C, dan 96 jam untuk sampel B dan D. Setelah itu didinginkan hingga suhu kamar. Produk gel putih disaring dan dicuci dengan air deionisasi berulang kali sampai diperoleh pH 7. Selanjutnya,
Hasil dikeringkan pada suhu 60 derajat Celcius selama 24 jam dan kemudian dikalsinasi pada 550 derajat Celcius selama 5 jam. Karakterisasi silika SBA15. Analisis visisorpsi diukur menggunakan instrumen Quanta Chroma Novawin versi 11 pada suhu minus 196 derajat Celcius. Sebelum percobaan diukur, sampel dihilangkan gasnya dalam vakum pada 300 derajat Celcius selama 3 jam. Distribusi ukuran pori atau PSD dihitung dari data absorpsi. Total luas permukaan spesifik dihitung dalam kisaran tekanan relatif dari 0,02 hingga 0,3 menggunakan metode BEP multipoint. Difraksi sinar X atau XRD digunakan untuk mengidentifikasi fase kristal silika SBA15. Pola XRD diperoleh dengan sudut lebar 10-70 derajat dari 2 theta. Differential scanning calorimetry diukur sifat termoanalitik SBA15. Teknik pengukuran DSC ditentukan dari transformasi fisik dan riwayat termal seperti transisi gelas, titik kristalisasi, dan titik leleh material. Spektroskopi inframerah digunakan untuk mengidentifikasi berbagai gugus fungsi dan berbagai jenis ikatan SiO2 bahan dalam kisaran 400–4000 cm3 menggunakan butiran kalium bromida. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan penelitian. Pola mesopori silika SBA15 dapat dibuat untuk mengetahui sifat-sifat mesopori silika SBA15. Ukuran pori dapat diatur dari 9–14 nanometer, volume pori 1,4–1,8 cm3 per gram, dan luas permukaan 450–560 meter persegi per gram. Untuk menjelaskan luas permukaan dan sifat fisiko-kimia SBA15, dapat dilakukan serangkaian percobaan untuk mengetahui pengaruh preparasi template surfaktan menggunakan perlakuan hidrotermal. Yang pertama yaitu hasil analisis absorpsi fisik silika SBA15. Pada hasil ini menentukan total luas permukaan spesifik dan distribusi ukuran pori padatan. Metode yang digunakan yaitu Brunner-Emmett-Taylor (BIT) adalah penyerapan fisik dari jumlah yang terabsorpsi pada permukaan padat pada tekanan relatif pada suhu konstan. Persamaan BET digunakan sebagai teknik analisis untuk menentukan permukaan spesifik material. Penelitian ini menggabungkan beberapa variabel untuk mengevaluasi luas permukaan spesifik, distribusi ukuran pori, dan volume pori. Pendekatan studi kasus kuantitatif silika SBA15 untuk menganalisis absorpsi fisik untuk mendapatkan karakteristik material mesopori. Tabel 2 mengenai analisis permukaan sampel SBA15 dengan menggunakan beberapa variabel. Pada tabel ini membandingkan data eksperimen. Total luas permukaan BET memiliki SBA15 diperoleh dari proses temperatur yang berbeda pada waktu yang sama. Sampel A dan B dibuat dengan proses suhu yang sama dengan waktu pengolahan hidrotermal. Luas permukaan BET sampel A dengan volume pori lebih besar dari sampel B, sedangkan sampel C dan sampel D disintetis untuk proses suhu yang sama tetapi sampel D memiliki waktu yang lebih lama. Hasil ini menunjukkan bahwa temperatur proses preparasi adalah satu tipe, yaitu suhu 15 sampai suhu 100 derajat Celcius. Hasil penelitian bahwa proses persiapan suhu awal dengan 10 derajat Celcius dengan suhu akhir 120 derajat Celcius didapatkan volume pori dan diameter pori yang lebih besar tetapi luas permukaannya lebih rendah. Selanjutnya, pada gambar 1 ini menunjukkan bahwa analisis isotherm fisiosorpsi nitrogen dengan sampel silika SBA15 memiliki sampel yang hampir ideal dengan bahan mesopori. Bentuk karakteristik sampel SBA15 mendekati teori tipe 4 dengan tipe hysteresis loop H1 menurut klasifikasi IUPAC. Kondisi preparasi dengan temperatur yang sama, maka distribusi ukuran pori pada sampel A dan sampel B hampir sama. Namun, luas permukaan dan diameter pori sampel D berkurang signifikan dari sampel B. Kedua sampel tersebut membentuk interaksi perlahan selama 96 jam yang dapat mempengaruhi permukaan pada suhu awal.
Sampel A memiliki luas permukaan terbesar tetapi diameter pori yang terkecil. Sampel C memiliki pori sebesar 1,76 cm3 per gram dan sampel B volume pori kurang dari 1,44 cm3 per gram. Dapat dilihat pada gambar 1 bagian gambar pertama menunjukkan bahwa distribusi ukuran pori homogen sehingga pengukuran lebar disertai langsung dengan standar deviasi. Distribusi ukuran pori sampel A dan sampel D lebih rendah daripada sampel B dan C. Perbedaan suhu surfaktan yang signifikan ini dapat memadu struktur pori dan hidrotermal untuk berinteraksi, meskipun tidak signifikan secara struktur pori sampel A, B, dan C. Selanjutnya, untuk mendapatkan gambaran tentang pengaruh waktu penuaan untuk pengolahan hidrotermal, dijelaskan pada gambar 2, bahwa sampel A dan sampel B dibuat pada suhu awal yang sama, yaitu 15 derajat Celcius, dan suhu perlakuan hidrotermal yang sama, yaitu 100 derajat Celcius, tetapi berbeda penuaan waktunya. PSD sampel B sedikit lebih lebar daripada sampel A, sehingga semakin lama waktu penuaan sampel B, 96 jam, menyesuaikan struktur pori dan ukuran pori yang lebih seragam. Hasil ini menunjukkan bahwa diameter pori dapat diatur sampai batas tertentu dengan meningkatkan durasi pengolahan hidrotermal. Sifat fisiko-kimia silika SbA15. Dalam hal ini, penerapan metode yang paling populer sangatlah penting untuk menganalisis struktur pori dan sifat fisiko-kimia silika SbA15. Struktur kristal ditentukan menggunakan XRD, berbagai gugus fungsi dengan FTIR, dan analisis termal dengan DSC. Pola difraksi sinar X, sudut lebar XRD, dari sampel silika SbA15 digunakan untuk mengidentifikasi fasa kristal sampel. Pola ditunjukkan pada gambar 3. Terdapat satu puncak di 2 theta dari 23 derajat sebagai refleksi yang terkait dengan kelompok ruang P6mm dengan mesostruktur simetri heksagonal. Pola XRD pada gambar 3 menunjukkan bahwa sudut lebar XRD atau WAXRD dari sampel SbA15 adalah difraksi khas fasa amorf silika SbA15. Dari gambar 3 terlihat bahwa jarak antar planar hampir tidak berubah meskipun proses pembuatannya bervariasi. Data dari pola XRD dapat dibandingkan dengan data pada gambar 4 dan gambar 5 yang menunjukkan bahwa kondusif untuk mengembangkan material silika. Spektroskopi inframerah mengidentifikasi ikatan kimia dalam molekul dengan menghasilkan spektrum absorpsi inframerah untuk mendeteksi gugus fungsi dan mengkarakterisasi informasi ikatan kovalen. Spektrum VTIR menggambarkan beberapa pita getaran utama bahan silika. Berdasarkan spektrumnya, bilangan gelombang antara 500 cm sampai 4000 cm mewakili kelompok fungsional silikon, oksigen, dan hidrogen. Gambar 4 menunjukkan pola perolehan sampel SbA15 yang hampir sama dan hanya berbeda pada pola spektrumnya. Pada puncak 966 sampai 968 cm, bilangan gelombang cocok untuk menghubungkan peregangan SiO/Si. Selanjutnya yaitu analisis DSC. Pengukuran analisis DSC merupakan metode analisis baru untuk mengkarakterisasi struktur pori SbA15 untuk menentukan sifat kualitas tekstur dan strukturalnya. DSC merupakan metode analisis termal yang menyelidiki fase transisi material seperti temperatur transisi gelas, titik leleh, titik didih, dan aliran panas dalam material sebagai fungsi temperatur dan waktu. Dapat dilihat pada gambar tersebut. Gambar tersebut menunjukkan profil termal sampel silika SbA15 menggunakan analisis DSC. Kurva DSC pada gambar tersebut menunjukkan dua puncak, yaitu suhu kristal dan suhu transisi gelas termal.
Termogram sampel disajikan dari suhu transisi gelas termal pada 69 hingga 74 derajat Celcius dan 1 endoterm fusi tajam dari titik kristal di 158 derajat Celcius. Namun, dalam gambar tersebut tidak ada puncak leleh sampel yang ditunjukkan. Tidak adanya transisi fase titik leleh sampel pada analisis DSC merupakan sinyal bahwa sampel memiliki stabilitas termal sebesar 250 derajat Celcius selama 20 menit. Mempresentasikan kesimpulan analisis thermal sampel silika SBA15 dengan cara data percobaan dari pengukuran DSC dapat dibandingkan dengan data pada pola XRD dan spektra fotometer inframerah yang dapat dilihat pada gambar di atas, di mana sampel D memiliki temperatur transisi gelas yang lebih tinggi dan kebutuhan panas yang lebih rendah untuk merubah fase dari padat menjadi karet. Peningkatan yang signifikan dari TG dapat dikaitkan dengan interaksi yang kuat dari molekul perkusor silika selama perawatan hidrotermal. Kesimpulan dari percobaan ini menunjukkan bahwa analisis adsorpsi fisik dan sifat fisikokimia SPA15 dilakukan untuk mengetahui pengaruh preparasi temperatur dari template surfaktan dan perlakuan hidrotermal. Dimungkinkan untuk mensintesis silika mesopori SPA15 dengan ukuran pori dapat tersusun dari 9 sampai 14 nanometer, volume pori dari 1,4 sampai 1,8 cc per gram, dan luas permukaan 450 sampai 560 meter persegi per gram. Sifat fisikokimia hampir tidak berubah untuk variasi kondisi sintesis silika SPA15. Luas permukaan spesifik yang besar, diameter pori, volume pori, mesostruktur, dan stabilitas termal dapat didukung untuk aplikasi berbagai katalis dan penyimpanan. Baik, sekian pemaparan hasil sintesis dari jurnal kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.